Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pesona Inspira. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ada yang spesial hari ini di sajian 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaikmu. Sebelumnya Faza mau menyapa dulu untuk yang udah bergabung ya. Ada dari Instagram @pesona_fm Wonosobo, ada juga dari @wonosobozone, dan spesial guest star kita hari ini dan udah bareng Faza nih. Teman-teman juga mungkin udah lihat ya di Instagram atau juga mungkin yang dengerin di radio. Faza kenali nih guest star kita yang spesial banget hari ini, ada Mas Rian Mahendra. Selamat pagi Mas Rian. Waalaikumsalam. Selamat pagi Wonosobo. Selamat pagi Wonosobo. Dingin nggak Mas? Banget Mbak, saya pakai mantel. Saya biasanya kaos oblong kemana-mana, sekarang khusus ke Wonosobo ini saya sedia hoodie sih. Oke, ada yang spesial berarti ya di Wonosobo ya. Banget. Ya Mas Rian, sesuai tema hari ini ya, itu podcast kita adalah apa kabar Mas Rian. Jadi aku mau tanya dulu nih Mas Kabarnya Rian. baik, alhamdulillah. Baik ya. Kabar apa nih? Percintaan, pekerjaan atau kabar apa nih? Semuanya deh. Alhamdulillah baik. Tapi pastinya juga sehat ya, karena bisa sampai di Wonosobo dan juga bisa menyapa teman-teman Wonosobo. Mungkin bisa disapa dulu deh Mas Rian yang udah gabung. Untuk teman-teman di Wonosobo yang sudah bergabung dengan Pesona pagi ini, salam kenal, saya Rian Mahendra. Salam sejahtera lah buat kalian semua. Mudah-mudahan hidup kalian semua penuh dengan keberkahan, kebaikan. Amin. Itu yang paling utama sih sebenarnya ya dari hidup, yaitu berkah gitu ya Mas Rian ya. Ya, hari ini kita akan ngobrol banyak nih sama Mas Rian, dan pastinya teman-teman Pesona Inspira kalau misalkan mau tanya boleh banget langsung aja di WhatsApp, bisa di 0823 2383 9996, atau langsung aja di kolom komentar Instagram di @wonosobozone atau @pesona_fm Wonosobo, dan juga di Instagram Mas Rian Mahendra langsung ya. Rian Mahendra 83. Ya Mas Rian nih, sekarang lagi viral banget ya di jagat media sosial soal Mas Rian. Kemarin waktu cerita sedikit nih Mas Rian soal kemarin kan saya ditugasi Mbak Faza besok ini ya podcast bareng Mas Rian Mahendra gitu kan. Terus salah satu kru Pesona dia langsung bilang, wah Mas Rian Mahendra gitu. Saya langsung searching tuh siapa sih sebenarnya Mas Rian Mahendra. Berarti sebelumnya nggak gitu. pernah kenal sama saya? Karena mungkin kalau cewek kan nggak ini ya Mas, nggak paham dunia bis gitu ya. Jadi gitu. mungkin kurang sedih gue ya. kurang paham dengan dunia elektro gitu. Apalagi bis gitu kan. Tapi setelah saya lihat di media sosial, saya ketik di Google, ternyata nama Mas Rian Mahendra sudah sangat tidak asing, tidak hanya di Wonosobo tapi juga di dunia nasional Indonesia gitu ya. Nah, banyak sekali isu-isu yang akhirnya datang, apalagi yang kemarin viral gitu Mas. Tapi Faza nggak mau ke situ dulu deh gitu. Kita bahas yang lain dulu sebenarnya. Aku lebih penasaran gimana sih atau masa kecil Mas Hendra dulu deh. Mas Hendra tuh lahir di mana, terus dibesarkan di daerah mana gitu. Banyak yang bingung juga, dalam artian Mas katanya orang Jawa kok logatnya Betawi gitu. Saya ini beneran lahir di Kudus, Bu. Lahir di Kudus 28 tahun silam. 28 tahun silam. Tambah 12. Wah. 40 ya berarti 40. Ya. 40 tahun silam itu umur 2 atau 3 tahun ayah kan sudah, bapak udah jadi TNI di Aranut, Tangerang. Terus saya mulai hijrah tuh ke sana, ke Tangerang. Jadi dari kecil emang udah di Tangerang. Oh, berarti dari umur 3 tahun itu emang udah di Tangerang. Jadi cuma bahasannya nunut lahir ya Mas, yang Kudus. Iya betul, ikut kakak aja. Oke. Terus kemudian berarti tumbuhnya di Tangerang. Mas? Saya tinggal di Bubulak, Mbak. Ada perkampungan Betawi di sana lah. Oke, berarti menyesuaikan ya. Logatnya juga berarti nggak ada, sebenarnya ada alasan kenapa kemudian logatnya terbentuk kayak gitu ya, karena emang besarnya di sana. Saya pindah ke Jawa itu sejak habis nikah aja, Mbak. Umur 19 tahun. Baru saya pindah ke Jawa. Nikahnya 19 tahun Mas Rian? Betul. Saya dulu kalau pengen kerja harus nikah dulu, Mbak. Kalau nggak gitu ntar takut duitnya kebakar, Mbak. Lagi bujangan megang duit kan gatel, Mas. Saya sekolah di sana. Masa kecil kami ya sebahagia lah, dalam artian bapak TNI, ibu guru, kita tinggal di asrama sampai akhirnya bisa punya kontrakan sendiri, kontrak di luar asrama. Sekolah di SD saya di Islamik. Nah ini orang bilang SD elit, ini bener itu TK elit.
Nah memang bapak ibu itu walaupun kondisi keuangan ekonomi minim banget pada saat itu, tapi pendidikan buat anak ini luar biasa, Mbak. Jadi memang udah di-push di situ. TK di Islamik, SD di Islamik, SMP saya di SMP 1 Tangerang. Oke, berarti sampai sekolah SMP masih di sana ya? Masih. SD saya SD Islamik juga. SMP saya SMP 1 Tangerang yang di depan Polres tuh. Terus SMA-nya sempat ikut ujian di Al Azhar BSD. Wow. Tes lolos alhamdulillah. Cuman bertahan satu bulan kayaknya, Mbak. Habis itu DO. Satu catur bulan tuh kalau sekarang 1 semester ya? Satu bulan tuh berarti 3 bulan, berarti 3 bulan bulan. keempat. Iya. Kan satu kelas itu satu tahap itu ada 3 catur Oh ya bulan tuh. catur ya, oh ya bener. Wah ternyata. Emang dulu nggak ngalamin catur bulan? Enggak, saya udah semester mas. Serius? Iya, beda generasi kita. Kok gua ngerasa tua ya? Iya, udah langsung semester. Oh gitu, berarti ternyata memang Mas Rian hanya lahir di Tangerang. Apa lahir di lahirnya Kudus? di Kudus, terus kemudian besarnya di Tangerang. Betul. Sampai kemudian kalau nggak salah nih di umur 19 ya, atau di umur berapa sih Mas Rian akhirnya terjun ke dunia bis gitu Mas, sampai darah daging ya istilahnya. Dari SMP itu emang udah gatel sama transportasi. Dalam artian gatel sama transportasi itu udah sering bantu lah. Bantu di angkutan kota. Oke. Ya, saya mulai bantu dari mulai ngitungin setorannya, sampai narikin setorannya, sampai akhirnya udah seneng ngedisiplinin karyawan, ngedisiplinin kru itu udah paling seneng dari dulu. Jadi saya suka mangkal di Cikokol, di mana-mana di pos-pos di pasar anyar, cuman buat ngecekin nih supir-supir angkot gue pada pakai seragam apa enggak. Oh. Jadi emang dari SMP itu udah kayak gitu kelakuan saya. Bahkan kalau libur Sabtu Minggu ntar saya ikut guntingin, ikut ngernet sama supir, ikut ngernet nguntingin penumpang tuh Mbak. Sebagai ini sih sarana seneng aja Mbak sama dunia transportasi memang. Apapun itu judulnya, apapun itu babnya, selagi ada di situ tuh terasa menyenangkan banget lah. Terus akhirnya SMA CDO dikeluarin dari sekolah. Terus saya alasan sama Pak Haji, udah sama Bapak tuh udah nggak mau sekolah umum lah, pengen mondok aja. Oh, saya kalau dia tahu saya di DO, diajar saya Mbak. Oh, jadi berarti saya nggak tahu ya? Nggak tahu, bahkan sampai sekarang pun mungkin beliau masih nggak tahu kalau saya dulu aslinya di DO gitu. Ini Pak Haji mohon didengarkan. Beliau nggak tahu. Akhirnya saya sama ibu dulu sempat ribut juga, bapak sama ibu. Anak udah disekolahin mahal-mahal segala macam, masuk ke sana susah. Ya tuh gimana, udah nggak pengen punya hasrat duniawi saya bilang. Pengen mondok, padahal asli di DO Mbak. Ini ada alibinya ya ternyata. Ada. Kalau orang mau alibi agama kan siapa mau nentang kan. Oke. Makanya sebenarnya mondok itu dulu asli pelarian. Sampai akhirnya jadi bener-bener jatuh cinta sama Ponpes pada saat itu. Emang tahun-tahun pertama tuh berat banget karena kan kita dulu di Salaf Mbak. Mondoknya di mana Mas? Di Kediri, Ploso Mojo Kediri, Mbak. Alfalah. Wow, luar biasa. Emang tahu? Ya. Tahu dong. Saya kan juga pernah mondok. Oh gitu. Iya. Saya dulu di Salaf di sana Mbak. Saya dari 98 akhir lah, 99 awal tuh udah masuk di sana. Terus ya namanya Pondok Salaf kan kita terlepas dari duniawi ya Mbak. Koran aja nggak ada masuk Mas. Koran nggak ada, majalah nggak ada. Daging aja kita cuma bisa beli sendiri di pasar tuh, masak sendiri kalau sepasar sekali kan. Jadi tiap hari ya makannya pecel terus nggak ada hal umum yang masuk sama sekali. Bahkan, berarti udah apa ya, kalau istilahnya di pondok itu kan juga identik sama ini ya Mas, tirakat gitu kan. Apakah dulu seorang Mas Rian Mahendra yang dengan posisi Pak Haji seperti itu, apakah juga mengenal tirakat atau ya hidupnya tetap harus Mbak. Oh gitu. Harus, karena itu kan gimana ya, emang polanya kayak gitu. Sekarang kalau sampean dulu di Salaf apa di modern? Saya modern sambil sekolah. Kalau sampean tahu di Salaf itu Mbak hidupnya dulu, saya 3:30 itu udah tarhim. Wow. Ya kan, udah bangun subuh. Habis subuh kita ngaji Quran. Ntar jam 7 udah madrasah. Wow. Ya kan, jam 7 madrasah, ntar sampai siang duhur, abis duhur ntar kita ada syawir siang Mbak. Itu sampai mau asar biasanya. Ntar abis asar ngaji Fathul Qorib. Nah sampai mau maghrib. Abis maghrib ntar ngaji tafsir Jalalain. Oke. Sampai isya. Abis isya ntar syawir malam lagi Mbak. Oh gitu. Sampai jam 1, jam 12, jam 1. Abis itu waktu biasa kita pakai buat lalaran, hafalan aldoman lah. Entah itu nahu atau sorof atau mungkin fikih, kan banyak kitab-kitab lalaran, karena paginya tuh pasti tarikan. Jadi emang dari pondok itu tahun pertama emang beratnya minta ampun karena tidur sebisanya. Dilihat polanya kayak tadi kan berarti tidur sebisa itu. Nah itu jadi akhirnya pola tidur itu jadi kebentuk. Makanya saya tuh sampai sekarang tidur paling cuma satu hari tuh kalau ditotal-total cuma 3 jam 4 jam.
Walaupun waktunya 10 menit, 15 menit, setengah jam. Paling kalau di total 1 hari itu ya segitu. Berarti di sela-sela gitu ya. Awalnya saya ragu nih, emang bener nih Mas Rian mondok. Tapi karena bisa menyebutkan kitab Tafsir Jalalain, ini Fathul Qorib gitu. Fathul Qorib itu udah pondok banget gitu ya. Pondok salaf ya Fathul Qorib, terus Tafsir Jalalain gitu. Kalau di pelosok itu memang ini Mbak, penekanan kan di fikih ya. Di fikih. Bener. Terus di pelosok itu kan sistem pendidikannya beda sama pondok-pondok lain. Dalam artian materi di pondok lain itu 12 tahun, di pelosok itu diajar dalam waktu 7 tahun, Mbak. Jadi ibtidaanya 3 tahun, sanawi 4 tahun, itu dia udah selesai. Alfiyah kalau di pondok-pondok lain itu di umum 2 tahun, 3 tahun, di pelosok itu 1 tahun alfiyah. Makanya berat orang-orang mondok di pelosok itu kalau otaknya apalannya udah bener-bener nggak kuat otaknya, dia nggak sanggup ngikutin kalau di pelosok itu. Wow, ini kejutan ya sebenarnya ya. Saya nggak nyangka kalau misalkan background pendidikannya tuh bahkan sampai mengenyam di dunia pesantren gitu. Sampai kemudian berapa tahun Mas mondok di pelosok? Dari pelosok terus 2002 itu akhir sebelum boyong saya sempat mengabdikan ngodam bahasanya ya, ngodam ngabdi sama Gus Faruk sama. Oh, sempat Iya sempat. Saya jadi supir beliau waktu itu, ngalap berkah Mbak, ibaratnya biar kita nih hidup setelah mondok tuh berkah gitu. Terus akhirnya jatuh cinta sama wanita Mas, sama lah seperti dongeng-dongeng kalian. Terus akhirnya saya nikah terus gitu. Wow, ini ternyata hidup Mas Rian tuh cukup menarik ya. Di sekolah yang bisa dibilang elit, dia memilih keluar. Akhirnya dia pindah ke pondok dan betah sampai beberapa tahun, 3 tahun ya? 5 tahun. Wow, bahkan 5 tahun, dan akhirnya bertemu seseorang yang sangat luar biasa di sana. Nah ini nih kita masuk mulai ke mungkin yang ditunggu-tunggu sama pendengar hari ini nih Mas Rian, yaitu soal kemudian Mas Rian terjun ke dunia bis. Kalau tadi kan sudah dikatakan dari SMP, tapi kemudian berhenti ketika udah masuk pesantren gitu. Akhirnya gimana Mas setelah keluar dari sana sampai kemudian apa yang dilakukan Mas Rian setelah itu? Saya itu 2003 kan habis nikah kerja ngebantu bapak ya. Dulu waktu itu di angkutan kota, awalnya di Tangerang. Terus ketika bapak punya bis sendiri, saya dikirim ke Kudus sama beliau itu tahun 2003 pertengahan akhir lah. Jadi sama istri itu udah pisah ranjang, dalam arti pisah ranjang LDRan Mas, karena buat keluarga kan ini mantu pertama. Ya, benar. Jadi ibu saya almarhum itu sayangnya sama mantu, karena istri juga nggak lama setelah kita nikah cucu pertama juga. Udah gitu pas di WSG kembar. Wah udah tambah nggak boleh nemenin saya istri saya Mbak. Jadi akhirnya saya bertahun-tahun itu LDRan terus. Saya pulang ke Jakarta ke Tangerang tuh paling setahun 2 kali, setahun 3 kali gitu. Saya mulai kerja dari situ, pada saat itu gini sih, dulu tuh Pak Haji kan pengen ngangkat direktur operasionalnya Nusantara dulu ya, yang namanya Mbak Tari itu ada Mbak. Beliau cerdas banget memang di dunia transportasi pada saat itu. Pengen diajak ikut bapak, cuman beliau nggak mau atau nggak boleh saya nggak tahu lah ya intinya. Sama perusahaan lamanya wajar lah Mbak, karena orang itu punya kualitas bener. Terus akhirnya udahlah Pak, biar ditanganin sama anak-anak aja sama kita gitu. Akhirnya saya mulai itu, namanya kalau di bis, kalau di timur sama di barat kan beda ya. Kalau di barat itu kan penumpang tinggal jaring nih, kayak bapak gitu di Pulau Gadung. Penumpang di Pulau Gadung ini kan kayak kolam ikan Mbak, jadi ikannya banyak, tinggal nyaring, tinggal masukin ke bis. Tapi kalau kayak dari timur itu kan enggak, penumpang kan dari per wilayah, jadi sistem keagenan gitu. Oh gitu. Nah makanya jadi agak bingung mikir pada saat itu, ya gimana caranya jualan dari timur ya. Kita gunain agen, Pati dulu yang dibuka, Pati, Prodadi dan sekitarnya lah. Akhirnya saya mulai nih bikin, dulu pakai HT. Wah ini komunikasinya pakai apa ya? Sama agen-agen, karena kan pada saat itu belum ada HP Mbak. Iya benar. Ada juga mahal banget, perdana itu kalau nggak salah 500.000. Perdananya ya? Iya 300-500 ribu kalau nggak salah itu perdana dulu. HP wes jarang-jarang lah orang punya. Kita gunain pakai HT. Saya masih ingat banget orari saya dulu Y2 TKZ. Nah, Y2 TKZ itu. Nah itu saya pakai, terus kita bikin jaringan keagenan, kita gunain sistem penggunaan HT sebagai media komunikasi. Terus nggak cukup sampai di situ. Terus gimana cara kita nerapin mereka ya bis? Akhirnya saya gambar tuh Mbak, HVS tuh saya gambarin terus tiap pagi kan. Saya gambar kayak persis bis kotak gitu. Terus dalamnya saya kasih gambar jok 2, 3 gitu. Denah kursi gitu ya. Kursi. Kalau sekarang kan udah pakai aplikasi. Nah, dulu saya gambarin tiap pagi Mbak pakai pengarisan. Boro-boro aplikasi Mbak. Ya kan, kita gambarin terus tiap pagi pengarisan, namanya bis cuma 2 kan, jalan 2. Kita bisa lah tiap hari. Ntar ada agen minta, Mas minta kursi segini, kita
kita kasih, kita tulis gitu tiap hari, pagi sampai sore di kantor. Ntar lebihannya kursi saya bawa ke terminal, saya jadi sore sampai malam itu di terminal ngejualin sisa-sisa kursi. Ya lanjutlah berkembang terus seiring dengan teknologi zaman dan seiring dengan perkembangan perusahaan. Jadi akhirnya ya jadilah P. Haryanto yang terakhir saya temani. Berarti memang Mas Rian ini di lapangan ya, bukan di kantor. Kalau pada saat itu saya masih di kantor, Mbak. Masih di kantor tapi nyambi di operasional karena kan keterbatasan SDM bis cuma 2. Jadi saya masih ngurusin administrasi, masih ngurusin storan, masih ngurusin operasionalnya juga, masih ngurusin krunya juga. Saya mulai pecah itu tahun 2008 atau 2009 tuh adik kan mulai gabung tuh yang kecil. Adik saya kandung. Nah itu saya jadi ngerasa free banget karena udah ada yang bertanggung jawab di bagian keuangan. Makanya sejak saat itu tuh. Jadi titik bangkitnya P. Haryanto, titik berkembangnya banget itu sejak adik saya yang laki-laki itu berkembang, Mbak. Saya jadi pada saat itu saya bisa ekspansi. Bapak kepengen kita punya Madura, Bapak kepengen kita punya wilayah di luar Kudus lah intinya. Kita bawa ke Madura. 2009, 2012 kita bawa ke Solo. 2014 kita bawa ke Wonogiri. Dan teruslah sampai sekarang akhirnya ada di mana-mana. Kalau bicara soal itu ya, mungkin kita mundur sedikit Mas, soal sejak kapan sih sebenarnya Mas Rian itu kenal dengan bis dan dunia bis? Dari kecil, Mbak. Saya waktu SD aja udah kenal bis banget. Mbak, kecil saya ini kalau SD hari-hari libur saya di terminal, Mbak. Karena kan Pak Haji dulu ini pengurus Trisumber Urip bis. Pak Haji udah punya P.O. Haryanto pas itu? Belum pengurus kagenan. PO-nya namanya Trisumber Urip. Trisumber Urip ngakuisisi Arta Jaya, Arta Jaya ngakuisisi Madukismo terus ngakuisisi Sentrum. Itu Trisumber Urip semua. Yang punya Pak Paryono, Om Do sama Om Sang. Lasem, Rembang. Wow, sampai hafal ya historinya ya. Banget. Kan kita dari sana. Terus jadi kalau SD itu hari-hari libur saya ya. Makanya kalau sampai sekarang nih, kadang kalau kalian pernah lihat vlog saya di Terminal Pulau Gebang, karena kan rata-rata yang kerja di Pulau Gebang sekarang ini mereka pindahan orang-orang Pulau Gadung. Beberapa orang tua di sana tuh kalau saya ketemu saya cium tangannya, Mbak. Karena memang mereka ini dulu waktu saya kecil mereka yang ngangkat badan saya, terus ngudang, nemenin. Jadi saya masa-masa kecil saya ya ditemenin calo-calo terminal, Mbak. Saya udah kumpul sama minuman keras, bukan minum ya. Kumpul sama mereka, terus yang badannya pada tatuan kayak buku gambar ya kan. Udah biasa banget, Mbak. Berarti memang lingkungannya dari kecil aja sudah kenal dengan seperti itu, makanya terbawa sampai sekarang ya. Dan itu sudah mendarah daging udah karakternya Mas Rian banget gitu. Emang saya kasar banget, Mbak? Gimana? Emang saya kasar banget? Enggak, maksudnya karakter sampai dunia mengenal Mas Rian kan juga di dunia bis gitu kan, di YouTube gitu. Kemarin juga yang kru pesona bilang yang mengenalkan dunia bis terminal ke orang-orang itu ternyata dari vlognya dan YouTube-nya Mas Rian itu. Itu gimana Mas ceritanya sampai akhirnya pingin dan terwujud channel itu? Saya punya impian gini, Mbak, dulu itu. Ini bis, saya tuh pengen, ya bukan saya aja sih, saya yakin para suksesor dunia transportasi, senior saya, pengusaha transportasi era-era sebelum saya maupun yang ada pada saat saya mulai terjun di terminal. Itu saya yakin kami semua punya satu impian yang sama. Kita pengen dunia bis ini jadi sarana yang benar-benar dicintai masyarakat, tapi dengan pola yang semakin baik lagi setiap harinya. Ya, yang dulu ibaratnya kasar, terminal kumuh, bis asal-asalan, bis menang. Dulu tuh orang naik bis takut loh, Mbak. Iya. Takut lah. Belum yang nodong, belum yang narik, belum yang nyekek, belum yang segala macam. Karena memang orang-orang di jalan tuh dulu saking susahnya nyari uang, Mbak. Jadi persaingan antar temen itu udah banyak hal-hal yang nggak sehat lah. Terus orang-orang dagang, saya tuh sampai pernah, Mbak, dulu. Saya waktu itu duduk di bangku jok ekonomi paling belakang kan. Iya. Orang itu ada pedagang naik, itu waktu masih zaman non AC itu bis. Saya pas lagi di Pulau Gadung, pas lagi ngontrol di Pulau Gadung. Orang itu naik jualan jam tangan kalau nggak salah. Jam tangan itu dia bawa, dia naik. Jam itu ditaruh di pahanya setiap penumpang yang dia ada gitu. Taruh satu. Lah, terus dia ke belakang, terus dia maju ke depan lagi diambilin lagi dong, mau beli nggak bu, kalau nggak beli diambil. Lah sampai agak ke tengah itu mungkin dia kesel karena nggak ada satupun yang beli kan, itu pisaunya langsung dikeluarin, Mbak. Wah, saya pas lagi kebenaran di belakang ini lagi baca koran begini kan, dia mungkin nggak tahu kalau saya ada di situ. Saya lagi baca koran, joknya kan paling belakang, tengah nggak ada ini tuh, yang tengah yang panjang itu kan, saya di tengah-tengah situ persis, saya ngawasin. Begitu pisaunya keluar, saya lari, saya tendang, Mbak. Saya tendang itu palanya sampai kedorong ke itu loh.
punukan persneling kan mesin depan tuh. Wow. Nah, udah kita orang kabur, jamnya kocar-kacir, akhirnya jadi rebutan penumpang. Jadinya dapat gratis. Udah jadi hal-hal kayak gitu tuh udah gimana, kita pengen hal-hal seperti itu bener-bener gak ada lagi gitu ke depannya. Kita pengen semua kerja lebih enak, lebih nyaman semakin. Ya, terus akhirnya terminal betul, gitu ya. betul. Jadi akhirnya terus ya alhamdulillah pemerintah banyak memberikan program-program untuk memperbaiki terminal. Pengusaha-pengusaha bis mulai memilih karoseri juga, karoserinya juga semakin mempermanis dan mempercantik penampilan bis. Jadi akhirnya bis jadi yang seperti sekarang lah. Makanya saya suka kalau ada bis itu ada strobonya, ada bonekanya, lampu-lampunya keren banget saya sekarang. Suka, Mbak. Itu buat saya karena gimana ya, orang tuh jadi nggak takut gitu. Iya benar. Apalagi anak-anak mulai video telalet kayak gitu. Nah dari situ saya terus 2008-2009 itu kan ada komunitas namanya bismania.com ya. Bismania.com akhirnya pecah sama ORG itu pada saat itu. Lah saya melihat fenomena mereka, Mbak. Saya melihat pemuda-pemuda yang sangat menyukai bis, yang setiap hari cuma nongkrong di terminal, foto-foto, kadang ngerecokin juga saya anggap. Tapi buat saya mereka ini masa depan dunia transportasi gitu. Jadi terus saya mulai bergaul sama mereka, mulai berkawan sama mereka, saya mulai berkomunitas sama mereka. Sampai akhirnya zaman berubah, zaman berkembang, media nggak cuma di Facebook aja. Sekarang berkembang ke Instagram, berkembang ke YouTube, berkembang kemana-mana. Saya gunakan media YouTube. Dulu yang bikin inspirasi saya buat bikin YouTube itu Mas Antoni. Mas Antoni, itu juga orang bisa Sumber Alam, tetangga sampean. Oh gitu. Purworejo. Iya. Ya, saya ngeliat YouTube-nya dia, wah kok keren juga ini orang ya, tapi nggak ada yang nonton Mbak dia, dikit lah maksudnya, ya rame lah maksudnya, kurang gitu. Wah gimana caranya ya bikin supaya orang ini lebih tertarik lagi sama dunia transportasi. Karena Mas Antoni ini kan orangnya tipikalnya lugu, Mbak. Lugu, terus emang orangnya saking baiknya jadi orang. Jadi mungkin dunia ini udah terlalu muak ngeliat orang-orang baik ya. Jadi mereka butuh sosok yang sedikit jahat gitu kan akhirnya. Akhirnya saya bikin lah channel YouTube ya kan. Saya bikin channel YouTube lah, akhirnya tuh serami, Mbak. Alhamdulillah. Jadi channel YouTube saya mulai bikin, terus saya mulai mengenalkan dunia transportasi, baik dari segi terminal, dari segi bisnya, krunya, gimana cara saya ngedidik orang. Saya terakhir aktif kan saya mimpin 1.800-an orang, Mbak. Wow. Trip itu? Atau nge-trip? Oh yang di... Saya mimpin 1.800-an SDM. Itu dari kru, keagenan maupun orang-orang saya di lapangan. Wow. Tapi saya tertarik sama ceritanya Mas Rian yang soal tadi dunia transportasi terutama di terminal yang masih gelap gitu. Otomatis pada saat Mas Rian masih kecil ya, itu kan juga melihat hal itu apa nggak takut Mas Rian yang masih kecil kemudian? Enggak, Mbak, karena dulu Pak Haji Arianto jadi salah satu orang yang paling ditakutin di terminal gitu. Jadi anak macan siapa mau ganggu sih? Iya benar ya. Dan akhirnya mantap untuk tumbuh di situ gitu. Jadi orang-orang setiap saya lari-lariannya nggak ada nyolek saya, nggak ada, Mbak. Yang ada malah nang. Diajak foto gitu ya. Nggak ada foto zaman dulu lah. Oh gitu. Diajak main. Kau gede gitu, kau udah besar gitu. Biasanya masa kecil saya kayak gitu. Wow, oke lah. Dan apa yang membuat Mas Rian akhirnya merasa bahwa dunia transportasi sudah berubah, sudah menjadi lebih baik gitu ya, karena dulu seperti itu. Apa yang kemudian pengen dikenalkan lagi ke masyarakat gitu? Banyak benernya ambisi. Kita nggak tahu, Mbak, karena hal-hal seperti itu kan kita nggak pernah terbayangkan sebelumnya ya. Dulu ketika kita tahun 2000-an atau tahun 90-an kita melihat bentuk bis yang modelnya kayak monyong kereta lah, yang model kayak apalah nonong lah apa segala macam. Kita kan nggak pernah berpikir bahwa bis akan memiliki bentuk seperti sekarang, Mbak. Jadi benernya hal itu nanti akan dengan sendirinya ketika zaman berubah, inovasi berubah, kita akan menyadari kita sudah naik nih ke tahap yang lebih gitu. Jadi kita setiap hari itu cuma bisa berusaha aja. Yang bisa kita bentuk adalah SDM satu. Terus bagaimana cara membina market pasar kita semakin baik, semakin halus. Udah nggak ada tuh bahasa tarik-tarikan lagi, udah nggak ada tuh bahasa bekek-bekekan lagi, cekek-cekekan lagi, udah nggak ada. Itu nanti akan membentuk sebuah dunia transportasi yang pasti akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, kita nggak akan bisa ngebayangin, Mbak, bentuknya seperti apa karena belum terjadi. Tapi saya yakin itu pasti akan terjadi. Soalnya buktinya apa? Buktinya adalah dunia transportasi tahun 90-an, tahun 2000-an. Ya, semua berubah sampai ke titik sekarang. 2040 kita nggak akan tahu nih bis besok bentuknya kayak gimana. Mungkin udah nggak pakai solar lagi tapi pakai minyak tanah kan kita nggak ngerti juga ya kan. Atau terbang mungkin ya. Nah, mungkin juga kita nggak tahu juga. Iya bener banget. Tapi Mas
Rian akhirnya dengan YouTube itu bisa mengenalkan ke masyarakat ya, dan membuat dunia lingkungan terminal menjadi lebih sehat gitu. Sekaligus saya juga jadi bisa mengenalkan tentang PO Haryanto dan juga pemiliknya yang sangat luar biasa, Bapak Haji Haryanto. Ya, terus belum sampai situ nih Mas. Saya pengen ngulik lagi soal YouTube-nya nih sebenarnya ya, yang pengen tahu pendapatannya bagaimana? Bukan dong. Kalau pendapatannya nanti dibagilah. Lebih ke ini Mas, gimana kemudian tanggapan dari lingkungan sekitar? Mas Rian akhirnya bisa ternyata mereka sadar bahwa membuat terminal lebih sehat itu penting gitu. Break dulu yuk. Oke, baiklah. Ya, dan Pesona Inspira seluruh pendengar dan juga yang bergabung di Wonosobo Zone atau juga Pesona FM Wonosobo, kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Tetaplah di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Ya, kita lanjut nih obrolan soal Mas Rian di dunia saya bilangnya perbisan apa sih Mas? Dunia persilatan aja Mbak. Persilatan. Dan pastinya juga untuk Bismania nih banyak banget pasti yang nonton ya. Ada banyak banget yang penasaran dengan kehidupan Mas Rian. Kita masuk ke segmen yang paling inti sih sebenarnya ini Mas, yang ditunggu-tunggu. Apa nih? Kalau tadi kan cuma bridging gitu ya. Kalau sekarang tadi bersambungnya pas ngapain sih kita? Tadi pas ngobrol soal channel YouTube. Oh, channel YouTube akhirnya viral dan lain sebagainya. Nah, ini Mas Rian kemarin sempat viral banget ya di media sosial gara-gara kejadian yang saya nggak tahu ini buat Mas Rian itu menyedihkan atau justru menurut Mas Rian ini adalah tantangan baru gitu ya. Soal akhirnya Mas Rian mendapatkan kejutan, kalau saya bilang kejutan gitu ya, diberhentikan dari PO Haryanto, di mana itu adalah Bapak Mas Rian sendiri, Bapak Haji gitu. Saya yang penasaran gimana reaksi Mas Rian pertama kali ketika mendengar itu Mas? Terkejut Bu. Terkejut ya? Terkejut karena masalah itu belum disidangkan, tapi surat pemecatan itu udah beredar dari pengusaha Aceh sampai Bali itu udah beredar semua. Jadi kalau terkejutnya hanya karena itu aja. Ini masalah apa sih? Kok sampai kayak gini? Gak worth it banget lah buat saya. Cuman itu aja. Kalau kesel sakit hati enggak lah. Tapi akhirnya menerima ya Mas? Oh harus. Kan kita sejak awal sudah mendedikasikan diri kita sebagai karyawan. Mungkin teman-teman bisa ngejawab lah. Belum pernah ada satu kata pun terlontar dari mulut Rian Mahendra selama dia di lapangan. Saya ngaku anaknya Haji Haryanto, atau saya pemimpin perusahaan, atau saya pemilik perusahaan. Nggak pernah. Saya kalau tanyain orang, saya kerja di Haryanto, simple. Saya orang operasionalnya Haryanto, saya orang lapangannya Haryanto, saya calonnya PO Haryanto. Itu aja yang keluar dari mulut saya. Nggak pernah, karena memang dari awal kita udah menganggap kalau diri kita karyawan. Tapi akhirnya kenal ya mereka ya? Akhirnya kenal gitu. Kenal lah. Yang hak kan pasti hak, yang batil. Nah ini Mas Rian, apa yang Mas Rian dapatkan selama 19 tahun ya di PO Haryanto? Ilmu jelas lah. Jaringan ilmu. Makanya saya bilang, saya ini memang ijazah nggak ada, ijazah terakhir SMP. Tapi saya kapital nggak ada, saya modal nggak ada, tapi saya punya jaringan keagenan, saya punya jaringan market, jaringan operasional, dan aset-aset saya di lapangan yang udah saya bentuk selama 19 tahun. Dan itu buat saya modal yang sangat besar sekali, karena rata-rata pengusaha punya modal bisa beli bis, nggak punya penumpang, nggak punya aset kayak saya gitu. Tapi orang-orang kayak saya biasanya punya aset tapi nggak punya modal buat beli bis. Mungkin Mbak mau bisnis bis? Ada mungkin. Bis tayo mainan kali ya. Iya, 19 tahun bekerja bersama PO Haryanto gitu, sampai kemudian kemarin mendapatkan surat pemberhentian gitu Mas. Apa sih 19 tahun yang paling membuat Mas Rian itu jadi pegangan gitu? Kemampuan dan ketahanan serta kekuatan saya untuk hidup, Mbak. Karena saya menemani rekan-rekan kerja itu dari bener-bener mereka yang hidupnya seperti apa jadi seperti apa gitu. Mbak, orang-orang kayak kita ini kan yang kecil di jalan, gede di jalan, tua di jalan. Kita SDM-nya nggak pinter-pinter amat kayak kalian-kalian inilah. Sekolah sampai tinggi-tinggi, kru, driver, agen, mereka rata-rata memang hidup di tengah-tengah lingkungan yang begitulah, di terminal, di jalan. Lah, saya tuh pengen, Mbak, dalam artian pengen ngumpulin. Jadi dulu ini Haryanto konsepnya supir-supir yang masuk ke Haryanto ini rata-rata supir-supir pecatan semua. Oh gitu. Supir-supir pecatan. Karena emang perusahaan kecil, nggak punya kredibilitas, belum punya nama. Karyawan seperti apa sih yang bisa kita dapat? Ya kan? Nggak mungkin orang-orang yang berkualitas mau ngelamar di kita, Mbak.
wong kita aja bisa nonasi kan. Akhirnya kalau nggak kita ngebeli orang utang-utangnya, akhirnya yang datang ya orang-orang pecatan dari PO A, PO B, POC, mereka ini orang-orang berantakan semua ibaratnya. Jadi tantangan buat saya adalah saya pengen mereka itu bisa hidup semakin baik, terus akhirnya bisa menghidupi keluarganya dengan jauh lebih baik dengan cara yang baik. Jadi membinanya memang sulit, Mbak. Membinanya memang sulit banget. Makanya rekan-rekan itu kumpul sama saya nggak untuk setahun 2 tahun, Mbak. Dia ngelamar ke saya hari ini, saya masih pengen lihat dia 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi atau selama perusahaan berdiri. Karena saya pengen jadi saksi sejarah buat mereka bahwasanya oh mereka ini dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Seninya di situ sih. Itu yang paling mengasihkan buat saya di dunia transportasi. Tapi ini sedih gak sih Mas? Maksudnya akhirnya karena kebiasaan 19 tahun bareng sama teman-teman Haryanto, PO Haryanto, tapi akhirnya harus terpisah kapal gitu. Ada kesedihan di situ gitu gak? Mbak, rasa persaudaraan kita kan gak disatukan dengan seragam, Mbak. Oh iya, benar-benar. Gak disatukan dengan seragam. Seragam hanya menyatukan kita dalam hal pekerjaan, nggak dalam hal hubungan persaudaraan. Saya masih kumpul sama teman-teman saya. Masih ngopi bareng, masih main bareng. Masih nggak ada yang berubah lah dalam hal itu. Yang saya penasaran juga nih Mas Rian itu kan dididik yang tidak terlepas dari pendidikan Pak Haji ya, Pak Haryanto gitu. Sebenarnya kalau saya pengen tahu gimana sih sosok Pak Haji itu mendidik Mas Rian sampai Mas Rian itu ternyata mentalnya bisa sekuat sekarang gitu. Saya satu-satunya orang di rumah, Mbak, di antara adik-adik saya yang dididik sama Bapak dengan kepalan tangan, sabuk bretel itu tentara sama sepatu tentara, Mbak. Wow, disiplin ya, dalam artian disiplin ya. Oke. Dan itu membawa Mas Rian sampai sini. Maksudnya sampai sekarang. Kok seandainya kalau dulu saya mikirnya sampai kabur bolak-balik, Mbak. Kabur sampai warung mangga depan sampai tukang ojek, ntar balik lagi ke rumah ya kan. Gitu. Ini gue anak boleh nemu apa gimana sih? Gue ketilang naik motor ketilang ya kan. Orang mah diambilin orang tua ya. Saya enggak mah dipukul perut saya yang kerasa punggung, Mbak. Badan Bapak kan keker dulu, Mbak. Belum masih saya tawuran ketangkep 2 pulang diantarin teman dia polisi. Ya anak gimana kayak saya diinjek-injek pakai sepatu skate tentara gitu. Jadi buat saya kalau waktu itu nanyanya kok Rian yang 30 tahun lalu 25 tahun lalu mungkin kesel, Mbak, sakit hati lah. Gila nih gue anak boleh nemu apa gimana, gue kok diperlakukan seperti ini gitu. Tapi ketika kita dewasa, Mbak, kita jadi sadar. Kok dulu ayah saya nggak mendidik saya seperti itu. Wah, saya udah ngabisin banyak anak gadis di mana-mana mungkin. Oke, berarti memang sebenarnya itu yang membentuk Mas Rian sampai hari ini, sampai sekarang gitu ya. Itu karena kesuksesan Pak Haji dalam mendidik saya. Sampai sekarang setelah kejadian itu hubungan Mas Rian dengan Pak Haji gimana? Hubungan keluarga saya masih berkeyakinan bahwa saya dan Bapak baik-baik saja. Tapi kalau untuk hubungan profesionalisme kerja memang enggak. Enggak ya. Berarti untuk kekeluargaan memang masih dijaga ya? Harus lah, Mbak, orang tua sampai kapan pun orang tua. Kalau sama adik-adik juga masih ya, Mas? Masih, alhamdulillah. Adik-adik saya masih menyayangi saya dengan baik. Masih menjaga keluarga saya dengan baik. Masih. Wow. Terus kemudian ketika waktu tragedi itu, bagaimana tanggapan istri Mas yang paling dekat, kan otomatis istri Mas ya, istri Mas Rian Mahendra. Apa yang kemudian disampaikan sama Mbak Alina? Alin tuh orang, saya ini nikah sama Alin 27 Februari besok ini pernikahan yang ke-20 tahun. Wow. Saya nikah udah 20 tahun loh, Mbak. Jangan digodain saya, Mbak, ya. Biar saya aja yang godain. Aduh. Pernikahan saya yang ke-20 tahun, terus selama 20 tahun itu Mbak bayangin, saya tuh gak pernah ngelihat wajah istri saya cemberut, menggerutu, atau kelihatan marah, atau kelihatan kesel. Itu gak pernah, Mbak. Wow. Alina tuh selama 20 tahun, entah ada beras di dapur atau enggak, dia nggak pernah nunjukin wajah susah, wajah menggerutu, wajah nggak enak dilihat. Itu selama 20 tahun nggak pernah, 1 detik pun nggak pernah terlihat. Tuh Alina. Jadi dia tuh tipikal orang yang setiap saya punya masalah, isinya cuma support aja. Paling saya tinggal meluk dia terus sambil bilang, "Dek, sabar ya." Gitu. Kayak di film-film India lah. Waduh, romantis banget ya ini. Saya orang romantis, Mbak. Wih. Banget. Walaupun lapangan yang identiknya katanya nggak romantis, ternyata Mas Rian Mahendra bisa romantis juga ya. Saya kan kejem cuma sama musuh-musuh saya aja. Sama orang-orang yang saya sayangi beda. Mau nyoba nggak? Enggak lah. Udah ada di rumah. Iya, apakah itu menjadi satu penguat buat Mas Rian, Mbak Alina yang sudah setia dan ternyata begitu mensupport apa yang terjadi sama Mas Rian gitu? Nggak ada satupun kepala keluarga, Mbak, yang pengen hidup jauh dari istri, dari anak tuh nggak ada. Gitu. Saya ini jarang pulang dulu.
Pulang paling 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Karena memang dari awal itu istri udah saya doktrin lah. Dalam artian saya doktrin itu, kamu nikah sama saya, prioritas saya pertama kali dalam hidup adalah satu Allah, terus kedua orang tua, ketiga perusahaan, keempat baru kamu gitu. Ya, jadi karena perusahaan ini kan naungin banyak orang, ribuan orang, anak istrinya gitu. Dan emang Alin ini orang yang susah didapetin dulu gitu. Saya pacaran bolak-balik Mbak, ditolak sama dia doang. Perlu perjuangan ya banget, ternyata ya. 6 bulan saya merjuangin dia. Parah emang. Tapi begitu dapat kan hasilnya. Ya. Tulen gue sanjung lu. Ternyata ya seorang Mas Rian Mahendra juga bisa mengejar cinta. Dia satu-satunya wanita yang saya kejar mati-matian 6 bulan. Dan akhirnya berhasil ya Mas. Ya, dan sosok Mbak Alina yang jadi support system Mas Rian Mahendra sampai akhirnya nih setelah ada tragedi pemecatan itu, apakah Mas Rian Mahendra langsung, seorang Mas Rian Mahendra soalnya ya yang sudah dikenal dalam dunia transportasi gitu, apakah setelah itu Mas Rian langsung bisa mendapatkan pekerjaan di tempat lain atau ada prosesnya? Proses terpuruk dulu lah. Oh, pernah terpuruk ya Mas? Harus lah Mbak. Loh, siapa yang gak pernah terpuruk sih Mas? Iya. Mbak, kegagalan itu hal yang biasa gitu. Keterpurukan itu juga hal yang biasa. Yang nggak biasa itu kalau kita nggak mau punya keinginan atau nggak punya keinginan lagi untuk bangkit. Kalau terpuruk itu hal yang wajar. Saya gulung-gulung di rumah nangis menyesali, ya Allah nasib gue gini amat, itu hal yang wajar. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita nikmatin aja. Ntar kalau kita udah jenuh sama keterpurukan kita udah muak sama perasaan-perasaan negatif yang ngebelenggu hati kita, ya saat itu kan kita jadi sadar, oh udah nih cukup lah, sekarang saatnya gue bangkit. Pernah bangkit, fighting lagi lah. Pernah berarti Mas waktu setelah itu terpuruk gitu? 5 bulan Mbak, saya gak kenal orang. Apa yang dilakukan? Apa menyendiri atau gimana? Lebih ke arah menyendiri sama mikir aja sih. Oh 19 tahun gue ngegedein perusahaan ini ya, gini amat ya. Wajar lah Mbak, namanya orang kan masih. Oke, ya benar-benar. Kok kayaknya ya perasaan-perasaan kayak gak adil lah, perasaan kayak segala macem lah. Ya manusiawi lah, apa yang kalian rasain saat kalian ada di posisi saya, mungkin itu saya rasain pada saat 3-4 bulan ketika saya setelah pemecatan itu gitu. Oke, berarti pernah terpuruk juga ya Mas? Mas? Harus. Emang Mbak gak pernah terpuruk? Ya pernah dong, semua orang pastinya pernah terpuruk ya, entah itu dalam hal ekonomi, dalam hal percintaan. Kapan-kapan terpuruknya gitu. Bareng sama gue pasti beda. Oh gitu ya, langsung bangkit lagi. Bangkit lagi pasti. Ya ini nih yang menarik Mas Rian, setelah saya cari informasi, Mas Rian katanya setelah dari pemecatan itu, setelah tragedi pemecatan itu, kabarnya kan Mas Rian otomatis mencari pekerjaan ya. Akan tetapi yang mereka lakukan adalah justru kalau misalkan kita tahu privilege Mas Rian begitu besar, biasanya langsung dapat pekerjaan, justru mereka yang Mas Rian lamar itu nggak percaya. Itu benar nggak Mas? Banget Mbak. Makanya jadi sekarang bayangin Mbak, setiap saya ngelamar kerja kemana-mana gitu. Itu orang pasti bilang, Mas bercanda sampean, saya mau gaji sampean berapa? Satu. Terus kedua, sampean kan anaknya Pak Haji Mas, sampean itu PO Haryanto nih. Orang ngelihat Rian Mahendra di lapangan itu ngelihat PO Haryanto Mas, sampean mau ngelamar di saya, terus saya gimana gitu. Jadi wajar lah. Akhirnya mereka banyak yang nggak percaya, banyak yang segala macam. Kan masalah ini benernya bukan karena saya nggak bisa kembali Mbak, tapi karena memang saya yang nggak ingin kembali gitu. Berarti beneran ini masih nggak ada niatan apakah suatu saat gitu? Udah cukup Mbak, 19 tahun kan bukan waktu yang sebentar. Ya kan? Udah terlalu banyak lah yang saya korbankan. Dalam artian saya ngorbanin buat perusahaan ini Mbak ya. Saya ngubur cita-cita saya ngubur impian saya ngubur masa muda saya ngubur masa di mana saya bisa mensejahterakan diri saya sendiri buat perusahaan ini. Dan saya bersyukur banget, alhamdulillah saya bisa menemani ribuan orang yang mereka semua kehidupannya bisa jadi jauh lebih baik daripada mereka sebelum mereka bersama saya gitu. Iya, benar. Jadi buat saya 19 tahun ini kan udah cukup lah buat saya bakti. Sekarang saatnya saya buat mikirin diri saya sendiri gitu. Iya, menggapai cita-cita yang lain gitu. Betul, ya Mas saya ya. masih punya cita-cita Mbak. Wow. Nah ini kalau misalkan tadi kalau orang-orang itu kan memang pernah mengalami mencari kerja dan ditolak sana sini. Kalau Mas Rian juga mengalami hal yang sama, tapi bukan karena ditolak ya. Lebih karena nggak percaya. Emang beneran? Gitu. Makanya saya bikin video YouTube waktu itu kan. Saya ngomong di situ terang-terangan kalau saya udah nggak kerja di PO dengan harapan tuh biar orang tuh percaya, mata lu melek, gue butuh kerjaan. Anak bini gue juga butuh nafkah kan begitu. Beneran dalam artian seorang Mas Rian Mahendra tuh cari kerja gitu ya. Betul, pada nggak percaya mau dikira bercanda. Parah emang orang-orang itu. Mungkin dikiranya wah ini kompetitor nih gitu mungkin. Oke, tapi akhirnya ke mana sekarang Mas Rian Mahendra berlabuh?
Ya berlabuh tetap lah Mbak. Saya masih pengen ada di bidang industri transportasi. Sekarang lagi nyerempet-nyerempet di pariwisatanya. Saya bikin sebuah manajemen baru bersama Nomedic dengan pola kerja baru, tata cara kerja baru, ya kan. Saya pengen bermanfaat atau memanfaatkan diri saya untuk apa namanya? Untuk orang banyak lah. Saya ngeliat kan teman-teman nih kalau kita lagi nge-live gini suka banyak, Mas nganggur, Mas minta peluang kerja, Mas minta kerjaan, Mas minta apa. Gimana caranya supaya saya bisa membuka lowongan kerja secara masif gitu. Ya kan? Akhirnya saya kan punya bidang di calo nih. Ya kan? Saya tahu banget dunia percaloan gitu. Saya tahu gimana caranya ngomong, saya tahu caranya. Saya Nomedic terus akhirnya saya konsep baru, Mas mulai sekarang kita nggak usah jualan, aku bilang. Nomedic dilarang berjualan trip. Kita hanya menyediakan jasa tripnya gitu loh. Jadi yang berjualan nanti yang berhubungan langsung dengan konsumen adalah mitra-mitra, saya bilang. Jadi kita sebar nih mitra-mitra kita, kayak saya nyebar keagenan di wilayah-wilayah saya gitu. Nah nanti di setiap kota misalnya ada satu mitra yang bertanggung jawab di situ. Nah mitra ini kan datang rezeki nggak harus dari instansi aja, nggak harus dari orang yang langsung datang ke situ. Akan menimbulkan peluang di mana orang-orang itu bisa mencarikan penumpang. Contoh nih, sampean jadi mitra, Masnya tinggal di sebelah Mbaknya, terus nganggur beneran, maaf ya Mas, contoh ini. Sama nganggur, terus tiba-tiba wah ini peluang nih dari Nomedic nih, dari Mas Rian nih. Kalau saya bisa nyariin orang yang open trip, saya dapat komisi gitu kan. Sampean muter dong di kota-kota, ke sekolahan sampean mungkin kemana, mau nge-trip nggak ke sini-sini. Sampean antar ke sini, nanti kalian ada profit sharing. Penghasilan nggak? Enak nggak? Saya akan menjadikan orang-orang di Indonesia ini calo semua. Cita-cita Mas Rian selanjutnya. Jadi moto Mas Rian adalah selamat sampai jumpa calo-calo selanjutnya gitu. Sampai jumpa calo-calo. Jadi kalau lihat orang tuh langsung caloku, calon-calo gitu. Calon-calo saya gitu. Kalau dulu berarti masih berhubungan sama transportasi, tapi sekarang lebih ke pariwisata ya Mas ya? Kan transportasi pariwisata butuh transportasi. Ya, Gak mungkin saya mau gendong penumpang saya. Terus saya juga masih punya impian dan harapan suatu saat saya masih bisa bergerak di bidang transportasinya dan masih saya usahakan sampai detik ini. Ada rencana pengen bikin sendiri gitu Mas, armada sendiri sampai buat PO sendiri gitu? Doain aja lah. Masih semoga tahap ya. Doain aja. Makanya saya bilang, Mbak, ini tuh benernya bukan musibah buat saya. Buat saya ini anugerah, karena ini kesempatan yang diberikan sama Allah kepada saya, walaupun bentuknya masih kesempatan ya. Ini kesempatan yang diberikan kepada Allah, dari Allah untuk saya, untuk keluarga saya, untuk saya bisa mensejahterakan diri saya, rekan-rekan saya dan orang-orang yang saya sayangilah. Tadi sudah nyerempet sedikit soal kerjaan Mas Rian sekarang gitu. Apa yang pengen Mas Rian lakukan kalau misalkan kemarin sudah membuat manajemen berbeda dari yang sebelumnya di Nomadic gitu. Terobosan selanjutnya setelah ini apa Mas kira-kira? Ada. Sudah ada ya planningnya. Ntar kalau udah mulai jalan kita podcast lagi. Oke, berarti selanjutnya podcastnya adalah project Mas Rian selanjutnya. Ntar kita podcast lagi. Oke, kalau yang project tadi udah sejauh mana Mas? Yang mana? Nomedic? Nah, yang Nomedic itu. Nomedic sekarang udah lagi perekrutan kemitraan. Ya, jadi saya beberapa wilayah itu saya bagi kemitraan. Jadi mereka nanti komisi dari setiap wilayah masing-masing jatuhnya ke mereka, Mbak. Jadi saya neken orang di pariwisata itu kadang ngambil margin keuntungan. Saya tanya sama Arma, berapa sih biasanya biro-biro pariwisata itu ngambil margin keuntungan? 20%, 30% atau bahkan lebih. Oke, fine, kita nyari margin 15% aja saya bilang. Yang 10% kita kasih ke mitra, supaya dengan harapan apa mitra 10% ini bisa dibagi lagi ke sub-sub agen calo-calo liar kayak saya dulu itu, ya kan. Nanti yang 5% untuk kita. Ya. Jadi kita ngembanginnya dari situ. Terus kita bikin open trip jadwal dari 1 tahun penuh. Jadi orang tuh ada produk untuk dijual terus. Gitu. Nah, nanti kalau kita nggak jualan, nanti setiap instansi yang nelpon kita butuh trip kemana, saya tanya wilayah mereka di mana gitu. Oh, wilayah mereka misalnya Jakarta Utara. Oh ya, nanti akan ada kantor perwakilan cabang kami Jakarta Utara yang berangkat. Jadi saya menjadikan mitra-mitra saya itu dengan biaya yang sangat murah sekali untuk mendirikan perusahaan sendiri. Jadi kepala cabang saya di setiap daerah. Berarti sebenarnya dengan trik ini salah satu cita-cita Mas Rian untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan ke orang lain juga sudah mulai terwujud ya Mas ya. Karena pasti kan calo itu kan juga mereka akan dapat sharing komisi tadi gitu. Sudah sampai mana? Apakah di Wonosobo juga ada agenda itu Mas? Wonosobo ada. Siapa yang memegang? Wonosobo siapa yang lamar? Ada, udah mulai. Wih, sudah mulai ya, udah mulai ada.
Itu ada yang mau ngelamar coach? Lumayan loh. Sampingan lah. Sekarang gini deh, open trip aja nih. Open trip Lombok Bali. 2.700.000. Berarti kan mitra saya dapat 270.000 per orang. 2.600.000 dari Jakarta ke Lombok sama ke Bali itu 2.600.000 6 hari, 7 hari. Mereka dapat 260.000. Enak kan? Kalau ada sub datang misalnya supnya calonya datang ke mitra, kan mereka tinggal sharing profit. Oh iya, buat gue 100.000 ya, lu 160. Fine kan? Dan itu satu kepala ya? Iya, per kepala. Wow. Dan itu trip kita masih kita bilang sama atau lebih murah. Makanya saya bilang caranya supaya kita nggak bersaing dengan biro, Mbak. Supaya saya nggak ribut dengan teman-teman biro. Ntar ya namanya Mas Rian nih orang dari akap ngacak-ngacak dunia travel, dunia pariwisata, makan gue jadi hilang ya kan? Iya benar-benar. Saya bilang sama mereka, ngapain lu bersaing sama gue? Kan kalau lu nganterin gue penumpang, lu gue kasih komisi. Iya benar-benar. Iya kan? Iya. Nggak ada yang hilang dari diri mereka. Cuman itu aja. Wow. Saya lebih suka nge-branding nama Nomadic semakin besar daripada hasilnya gitu. Tapi ada tantangan nggak menurut Mas Hendra? Karena kemarin cuma di dunia transportasi, sekarang udah ke manajemen pariwisata. Kan ada yang sedikit yang berbeda ya? Tantangan, saya orangnya suka tantangan. Gimana Mas, tantangan yang kira-kira dihadapi di dunia pariwisata gitu? Konsep. Menentukan konsep sama realisasinya. Tapi itu hanya kesulitan yang hanya akan kita alami di awal-awal aja. Ketika berjalan semua akan membaik. Oke, berarti sejauh ini memang sekarang, jadi kalau yang kemarin ada yang bertanya-tanya Mas Rian kemana nih, penasaran gitu kan, karena seorang bos PO Haryanto menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dipecat, kira-kira kemana gitu. Ternyata udah terjawab ya teman-teman, jadi sekarang sedang menggeluti dunia pariwisata dan semoga ini juga bisa menjadi kolaborasi dan sumbangsi Mas Rian untuk bisa memajukan dunia pariwisata juga gitu. Sejauh ini Mas Rian terjun ke dunia pariwisata, ada nggak sih yang menurut Mas Rian harus diperbaiki? Banyak. Dari segi apanya nih? Transportasinya, perbiroannya, marketingnya, atau dari lokasi? Yang paling harus dibenahi menurut Mas Rian di dunia pariwisata bagian apa? Kepedulian setiap perusahaan untuk memikirkan piknik rekan-rekan kerjanya. Wah, bener ya. Tapi kan rekan-rekan kerjanya piknik setiap hari tuh kalau misalkan ada ini trip gitu. Bukan, aku ngeliatin pabrik-pabrik nih, apa mungkin pegawai-pegawai BUMN atau mungkin apa gitu. Lu kerja mulu gak capek apa ya? Pagi malam Jakarta Mas, berangkat macet, pulang macet ya kan malam. Kenapa gak pada mikirin sih karyawannya? Oh ya 2 minggu sekali apa gimana nge-trip berjamaah gitu misal. Why not gitu loh. Bener, jadi biasakan healing gitu ya. Iya, budaya healing kalian ini tingkatkan lah. Biar gak stres. Ya benar. Setuju. Mohon maaf bos saya mana ya? Bos saya semoga denger ya. Bos saya semoga denger. Kalau ngedoktrin anak-anak, rekan-rekan kerja saya yang di staff ya, yang di kantor. Lu kalau pergi kerja jangan diniatin kerja, gue bilang. Niatin main aja. Oke. Karena tapi kan kita juga harus bisa konsekuensi, dalam artian kita harus komitmen ya, dalam artian jangan pernah memberikan mereka tekanan. Iya, benar. Saya lebih suka nemenin anak-anak kerja Mas daripada neken mereka supaya kerja gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang selama saya hidup itu prinsip ini saya pakai. Saya nggak pernah bergantung sama orang lain. Dan nggak pernah berharap sama orang lain. Jadi kalau saya nyuruh teman-teman kerja saya nih, saya nggak pernah nyuruh mereka sesuatu yang saya nggak mungkin untuk lakukan sendiri. Kecuali di bidang montir ya, karena mereka kan memang butuh orang-orang yang spesial. Jadi ketika mereka saya perintahkan untuk mengerjakan sesuatu, terus mereka gagal, saya nggak akan marah Mbak, saya nggak akan kecewa, justru saya malah merasa berterima kasih. Berarti saya secara nggak langsung saya udah dibantu setengah jalan sama dia Mbak. Sisanya biar saya terusin sendiri gitu loh. Tuh, jadi anak-anak fun Mbak kerja, nggak ada tekanan. Mereka kerja, yang penting kerjaan beres, habis itu mau dia mau pada tiduran di sofa, mau pada ngapain, silakan. Itu dulu pada era saya. Kalau era sekarang saya nggak tahu. Ya benar. Nah, apakah ini ada pertanyaan dari Instagram yang mau ditanyakan? Oh ya, ada mau ditanyakan untuk rekan-rekan di Instagram. Lu pengen nanya nonton di Instagramnya apa itu? Wonosobo Zone ya, bisa ditanyakan. Nah, sebelum pertanyaan dari teman-teman di Instagram, apa yang selalu dipegang sama Mas Rian Mahendra selama hidup ya? Maksudnya di dunia pekerjaan. Prinsip Mas Hendra sampai sekarang yang masih terus dipegang apa Mas? Saya nggak pernah pilih-pilih orang untuk duduk satu meja, Mbak. Untuk kenal sama orang tuh saya nggak pernah pilih-pilih. Sekarang kalau orang di ruang lingkup kita Mbak, di terminal malam hari, tengah malam, pekerja malam kita kumpul, asongan kita kumpul, tukang cuci kita kumpul, bos bis kita kumpul. Jangan pernah milih-milih orang untuk berkawan. Satu. Terus kedua, jangan pernah bersifat atau melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Jahat sama nakal beda ya Mbak? Paham ya jahat ya? Nah, jahat itu cenderung menyakiti orang lain. Tapi kalau nakal itu biasanya impact-nya cuma ke kita aja. Terus ketiga, ya apa ya?
Jangan pernah nakal. Ya situlah. Jangan pernah milih-milih untuk berkawan. Terus begini nih biasanya kalau nggak ngerokok begini gue kurang ngalir. Tapi apa namanya? Ya pokoknya gitulah. Jadi saya nggak pernah milih-milih untuk orang berkawan. Terus kedua. Ya, kita akan kembali lagi setelah ini ya. Kita perlu recharge seperti recharge beberapa saat dan kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, Mas Rian, kita tadi udah banyak banget ngobrol nih soal perjalanan dari kecil Mas Rian, sekolah, kemudian sampai 19 tahun di PO Haryanto, dipecat, kemudian sekarang pindah ke dunia pariwisata bersama Nomadik gitu. Perjalanan menjadi seorang Mas Rian selama 40 tahun sampai tahun ini, apa pelajaran yang bisa Mas Rian dapatkan gitu Mas? 40 tahun sih 28. Oh ya 28 ya, mohon maaf. Apa yang saya dapatkan? Apa yang saya dapatkan? Iya. Apa yang saya dapatkan ya apa yang kalian lihat lah. Wow. Karakter 1, terus wawasan 2, terus kemampuan 3. Ya, benar. Ada pelajaran nggak yang Mas Rian dapatkan sampai ternyata ada seperti ini gitu? Ada. Benernya itu dari dulu udah saya pegang Mbak prinsip hidup itu. Cuman untuk kali ini bener-bener nggak nyangka aja kalau datangnya dari orang-orang terdekat kita. Yeah. Benernya saya punya prinsip. Ketika saya hidup di jalan itu ada beberapa hal yang harus saya bener-bener saya pegang sampai sekarang. Saya nggak pernah berharap sama manusia, saya nggak pernah percaya sama manusia, nggak pernah bergantung sama manusia. Itu loh. Makanya saya lengahnya dalam hal ini kali ini karena emang ya itulah kenapa kok pengkhianatan itu terasa menyakitkan karena kan datangnya bukan dari orang-orang yang bukan dari musuh-musuh kita, tapi dari orang-orang yang kita sayangi. Makanya jadi ini buat saya jadi pelajaran banget lah supaya saya lebih waspada lagi, lebih berhati-hati lagi kemudian hari. Benar sih, karena memang ya itu cobaan itu kan datang dari sudut yang tidak bisa kita prediksi gitu ya, dan itu tiba-tiba gitu. Tapi ini jangan takut gagal, jangan takut terpuruk, karena setiap kita gagal, setiap kita terpuruk, titik bangkit kita itu akan jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Lu gagal sekali nih, terpuruk sekali, abis itu bangkit, besok terpuruk lagi, gagal lagi. Kebangkitan kalian kali itu jauh lebih kuat dari kebangkitan kalian pertama. Jadi saya siap untuk gagal 1000 kali dan saya siap bangkit untuk 1001 kali. Wow, ini keren banget. Jadi kalau untuk ada teman-teman muda yang sekarang lagi keadaan terpuruk nih ya gitu, dan karena sekarang tuh kan fenomenanya kayak bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya karena skripsi dan lain sebagainya gitu ya Mas. Jadi ternyata ada sesuatu yang harus kita terus perjuangkan dari apa yang sedang terjadi hari ini, walaupun itu sedikit tidak baik dan tidak enak gitu ya Mas Rian ya. Dan akhirnya seperti yang Mas Rian sampaikan, dia juga berhasil bertemu dengan kapal baru yang siap untuk Mas Rian kembangkan seterusnya. Mungkin closing statement dari Mas Rian untuk menyapa pendengar Pesona, Wonosobo Zone, teman-teman di Wonosobo dan lain sebagainya Mas. Saya nggak bisa ngasih statement apa-apa. Saya biasa mendoakan orang di setiap akhir vlog saya. Saya berdoa mudah-mudahan aktivitas kalian setiap hari diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kalian diberikan kelancaran, keberkahan. Amin. Terus kalian, keluarga kalian dan orang-orang yang kalian sayangi diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan selalu oleh Allah. Pesan saya cuma satu, selalu berusaha jadi orang baik dan selalu menyebarkan kebaikan kepada siapapun juga orang-orang di sekitar kalian. Oke, terima kasih banyak Mas Rian udah mampir ke podcast Pesona FM Wonosobo dan juga Wonosobo Zone. Semoga apa yang direncanakan, apa yang akan dikerjakan bisa memberikan manfaat untuk Mas Rian sendiri dan orang-orang sekitar pastinya ya. Gitu. Nah, gimana nih? Udah terjawab ya pertanyaan teman-teman ya? Pastinya kalau tema hari ini Mas Rian apa kabar? Udah terjawab, Mas Rian baik, Mas Rian oke, Mas Rian masih kayak dulu gitu. Gak ada yang berubah dari Mas Rian, dan Mas Rian tetap akan menjalankan bisnis, menjalankan usaha dengan kepribadian Mas Rian seperti ini, pola pikir Mas Rian seperti ini. Jadi tunggu kejutan yang lain, dan pastinya juga tetap pantengin terus vlog-vlognya Mas Rian karena akan terus memberikan edukasi mengenai banyak hal di sana. Yang saya tinggalkan kan cuma seragam saya. Waduh, keren. Bukan hati dan jiwa saya. Iya. Dan akhirnya saya Faza pamit dan juga Mas Rian. Semua kita berjumpa lain kesempatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.